wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Seger semua ini sudah mandi ya? Kayaknya udah mandi. Ada yang belum mandi? Kelihatannya mandi semua nih. Baik. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk pimpin doa. Silakan Mbak, siapa yang pimpin doa, silakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Maivina sudah memimpin doa semuanya. Hari ini terima kasih sudah menghadiri Zoom meeting ya, sudah banyak ini. Pagi ini kita akan belajar tentang Network Address Translation. Kalau pertemuan yang lalu dengan kelas 11 itu mungkin kamu belajar tentang routing, hari ini kita akan belajar tentang Network Address Translation. Misalkan di sebuah lab komputer atau di ruang kelas ya, di ruang kelas atau lab komputer ada 5 komputer gitu. Misalkan ini ada 5 komputer. Kemudian di 5 komputer ini dalam satu ruangan hanya ada satu koneksi internet. Ya. Jadi ada satu koneksi internet. Nah, apa saja yang dibutuhkan ini? Coba ada yang tahu? Silahkan. Yang tahu dari koneksi internet ini supaya 5-5-nya terkoneksi berarti butuh alat yang namanya apa? Switch ya, untuk menggabungkan dulu. Nah, switch ini untuk menggabungkan dari komputer satu dengan komputer yang lain ini ya, komputer. Makanya ini dari komputer ke switch dihubungkan dengan kabel. Nah, kabelnya menggunakan kabel UTP ya. Nah, kabel UTP susunannya straight atau cross? Ya, router ini ya, saya ambil routernya. Kemudian di router ini perlu dihubungkan ya, dari komputer ke router dan dari router ke internetnya dihubungkan. Selain routing yaitu ada apa ini? Yang supaya 5 komputer bisa terkoneksi internet berarti butuh settingan atau konfigurasi NAT. Nah, itu Network Address Translation. Oke, nanti kita butuh yang namanya NAT. Oke, saya akan masuk ke materi yang kemarin saya share. Nah, pagi hari ini tujuannya adalah kamu dapat menyimpulkan konsep Internet Gateway. Seperti apa konsep Internet Gateway-nya itu seperti apa? Network Address Translation itu adalah metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP, gitu ya. NAT juga bisa dimaknai dengan pengalihan suatu alamat IP ke alamat yang lain gitu. Jadi apabila suatu paket dialihkan dengan NAT pada suatu link, maka pada saat ada paket kembali dari tujuan, maka link ini akan mengingat dari mana asal paket itu, sehingga komunikasi akan berjalan seperti biasa, dapat internetan begitu. NAT banyak digunakan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas. Kemudian kebutuhan akan keamanan, kemudian kemudahan serta fleksibilitas. Itu misalkan ada serangan dari luar internet menuju ke komputer 3 ini misalkan. Nah, ini akan dihalangi oleh router yang ada konfigurasi NAT-nya ya gitu. Jadi ada serangan dari internet menuju ke komputer 3, ini ada penghalang yang namanya NAT sehingga keamanannya lebih terjamin. Nah, kalau gateway gimana? Tadi saya katakan gateway itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu jaringan yang lain. Menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan. Nah, ini gateway ini biasanya kalau zaman sekarang itu ya, merebaknya internet, pengertian gateway sering bergeser. Tidak jarang orang itu menyamakan gateway dengan router, padahal itu tidak benar. Namanya gateway itu berarti ini. Tadi saya cerita di sini ada 5 komputer, gateway-nya itu mana? Gateway-nya itu adalah router, memang alatnya router. Nah, tapi gateway ini adalah apa? Gerbang menuju ke internet, berarti melalui router. Gitu. Router. Oke. Terus di router berarti ada settingan apa? Kalau ada gateway berarti ada settingan
NAT itu ya. Lanjut ke gambar yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau contoh ini yang digambar ini, ada berapa jaringan ini? Coba kamu lihat ada berapa jaringan? Berapa network? 3. Network A, network B, kemudian network C yang di atas ini. Nah, untuk network A, ini alamatnya 192.168.1.0/24. Sehingga jaringan komputer yang di sini, bentar saya pakai pointer. Nah, jaringan komputer yang di sini ini menggunakan network A. Berarti alamat IP-nya 192.168.1.0 gitu ya. Kemudian jaringan ini jaringan pertama ya, jaringan pertama ini. Nah, berarti ada NAT-nya nggak di router ini supaya biar keluar ke jaringan sana? Ada ya. Di sini ada NAT-nya. Ada NAT. Kemudian ini ada jaringan lagi 1, 2, 3 ini satu jaringan lagi. Nah, satu jaringan lagi alamat jaringannya berapa? 192.168.189.0. Nah, hari ini teknis kegiatannya kamu hanya tujuan kita tadi apa? Tujuan kita itu mau dapat menyimpulkan konsep Internet Gateway, berarti konsep NAT itu. Nah, nanti silahkan kamu mengerjakan LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Nanti ini saya share, kemudian kamu upload lagi. Ini kamu tulis ya nama peserta didik kelas di buku saja, di buku. Kemudian ini dikerjakan, ada soal latihan. Simpulkan secara singkat konsep jaringan internet. Nah, seperti apa yang menggunakan NAT itu? Gitu. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk pagi ini untuk mengerjakan soal melalui Google Classroom? Belum ya? Jadi bisa ya semuanya ya? Baik, saya tunggu nanti 15 menit kamu selesai gitu ya. Oke. Ya, baik, belum ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini. Silahkan kamu mengerjakan. Saya nanti tunggu 15 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengerjakan semuanya ya? Sudah, Pak. Sudah. Ini saya cek tadi, saya share screen dulu. Untuk pengerjaannya, saya share screen, saya sudah melihat. Ini punya contohnya, punya Eva ya. Ini sudah mengerjakan, KPD-nya sudah dijawab juga di bagian belakang, bagian bawah ya. Yang lainnya sudah saya koreksi, sudah. Nanti yang belum menyusul ya. Ini NAT metode menghubungkan. Nah, sekarang coba ini punya Eva ya. Silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya Mbak Eva. NAT adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer atau lebih jaringan internet yang menggunakan alamat IP. Pada NAT sering dijumpai gateway. Gateway adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer ke komputer lainnya. Dalam menggunakan NAT, pada internet ada 3 segmen jaringan, yaitu router sebagai perangkat switch dipakai sebagai sentral koneksi atau titik hubung antar perangkat pada jaringan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Eva. Sudah lengkap ya penjelasannya. Sekarang satu lagi. Tadi saya lihat Mbak Hasna ya. Mbak Hasna ada ya? Hasna? Ya, ada Pak. Ya, oke. Menurut Mbak Hasna apa itu? Konsep jaringan internet atau NAT itu, Network Address Translation. Coba Konsep NAT sangat sederhana, yaitu memungkinkan satu perangkat, biasanya router, untuk bertindak sebagai gateway internet untuk klien LAN internal dengan menerjemahkan jaringan IP privat yang digunakan klien ke alamat IP publik pada perangkat gateway NAT. Dengan kata lain, NAT berjalan pada perangkat yang berada di ujung suatu jaringan yang terhubung ke internet dan membunyikan jaringan klien dari publik, sehingga membuat seluruh jaringan klien muncul sebagai salah satu perangkat yang dapat terhubung ke seluruh dunia. Ya, baik, terima kasih.
Mbak Hasna. Jadi pada prinsipnya namanya konsep internet gateway itu ada berapa network? Bukan ada 3 network ya. Kalau di Mbak Eva tadi menyimpulkannya 3 segmen, tapi yang betul minimal ada 2 network. Berarti sudah paham. Tinggal nanti konfigurasinya. Tapi sebelum konfigurasinya minggu depan kita belajar tentang static NAT dan dynamic NAT. Berarti ada Dynamic NAT. Ya, ada 2 jenis ya. Nah, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah menghadiri kelas pada pagi hari ini, silakan untuk ditutup. Rani, saya silakan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri supaya selalu sehat, makan makanan yang bergizi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.